Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Perkenalkan, saya Giska Hedianti dan rekan saya Reni Rianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan paper kami yang berjudul Mempawah Mangrove Park (MMP) sebagai percontohan pengelolaan mangrove di Kabupaten Mempawah. Potensi mangrove di Kabupaten Mempawah mencapai 6.500 hektar atau 2,83% dari luas mangrove yang ada di Kalimantan Barat. Manfaat keberadaan ekosistem mangrove ini yaitu menjaga wilayah pesisir dari gelombang pasang, mencegah abrasi, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, nursery untuk udang dan ikan, hasil hutan bukan kayu untuk pangan dan obat, serta ekowisata. Namun, keberadaan ekosistem mangrove ini mulai mengalami penyusutan akibat degradasi dan deforestasi, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi wilayah pesisir Kabupaten Mempawah, terutama terjadinya abrasi dan banjir akibat pasang laut di wilayah pesisirnya. Oleh karena itu, upaya pelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah mulai giat dilaksanakan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Mempawah Mangrove Park (MMP) yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir. MMP merupakan kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove pertama di Kabupaten Mempawah yang dipadukan dengan kegiatan ekowisata. Pengelolaan ini dinilai cukup berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi bentuk pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh MMP sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa pesisir lainnya yang memiliki potensi ekosistem mangrove di wilayahnya sehingga dapat dioptimalkan dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis dokumentasi konten atau analisis isi, di mana kami berusaha melakukan pembahasan yang mendalam berdasarkan hasil informasi yang kami himpun dari media massa maupun dokumen resmi dari instansi terkait dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, kami juga melakukan observasi data sekunder terkait MMP seperti program kegiatan, konsep, dan upaya yang dilakukan oleh MMP tersebut. Pengelolaan mangrove di Mempawah Mangrove Park (MMP) dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir yang tergabung dalam Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Nah, mereka mengelola MMP tersebut hingga kini. Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh MMP yaitu yang pertama, konservasi ekosistem mangrove. Kegiatan konservasi ini dimulai di tahun 2012 atas kesadaran masyarakat Desa Pasir untuk melindungi wilayahnya yang mulai mengalami abrasi pada saat itu. Kegiatan ini juga didukung oleh Mempawah Mangrove Conservation, yaitu suatu komunitas masyarakat peduli mangrove. Nah, di tahun tersebut mereka mulai menanam bibit mangrove sekitar 20.000 dan selanjutnya dikembangkanlah usaha budidaya propagol mangrove. Pada awalnya budidaya tersebut untuk mendukung kegiatan konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir Desa Pasir yang kemudian nantinya masuk dalam kawasan MMP. Namun seiring berjalannya waktu, kini budidaya propagol mangrove tersebut tidak hanya untuk mendukung konservasi di wilayah MMP maupun Desa Pasir, tapi telah mampu diperjualbelikan dalam rangka mendukung konservasi ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Mempawah maupun kabupaten lainnya. Saat ini dalam 1 tahun mereka mampu menjual 15.000 bibit. Kemudian yang kedua, rehabilitasi kawasan mangrove. Pada awalnya rehabilitasi kawasan mangrove di MMP ini untuk mendukung upaya rehabilitasi kawasan pesisir di Desa Pasir. Pada saat itu target luasan wilayah rehabilitasi mangrove-nya sekitar 5 hektar di tahun 2012. Namun kini di tahun 2020 mereka telah mampu menanam 214.000 bibit mangrove dengan 12 jenis vegetasi mangrove
dan luasannya telah mencapai 36,81 hektar. Artinya, kawasan ekosistem mangrove di Desa Pasi tersebut mulai mengalami peningkatan, dan ini bisa dikatakan rehabilitasi yang mereka lakukan cukup berhasil. Edukasi mangrove, tidak dipungkiri bahwa konsep MMP berupa ekowisata, sehingga mereka tidak hanya menjual destinasi alam, tetapi mereka juga berusaha memperkenalkan filsafat ekosistem dan geosistem yang terdapat di MMP. Nah, kegiatan edukasi mangrove ini di MMP dipusatkan di rumah mangrove yang berfungsi sebagai Mangrove Information Center. Di situ, pengunjung wisatawan akan diberikan informasi sejarah alam pesisir di MMP dan pengenalan tentang biota yang terdapat di MMP. Kegiatan edukasi mangrove ini cukup mendapat antusiasme dari masyarakat luas dan telah terdapat 26 kelompok pengunjung yang mengikuti kegiatan ini yang terdiri atas siswa, mahasiswa, peneliti, instansi, lembaga, atau kelompok tertentu. Bentuk pengelolaan lainnya yaitu ekowisata. Ini sudah pasti, dan ekowisata MMP sendiri secara resmi diluncurkan pada tahun 2016 dan langsung mendapatkan antusiasme yang baik dari masyarakat. Di tahun itu, jumlah pengunjung mencapai 12.200 wisatawan dan terus menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa indeks kesesuaian kawasan ekosistem mangrove di wilayah MMP sebagai kawasan wisata sebesar 81,82% atau masuk dalam kategori sesuai. Daya tarik yang terdapat di MMP sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 hal, di mana para wisatawan yang pertama dapat melakukan sesuatu yang something to see, yaitu mereka dapat melihat hutan mangrove, pemandangan laut dan pulau, matahari terbenam, fauna endemik mangrove, dan fasilitas foto yang menarik warna-warni. Kemudian mereka juga dapat melakukan something to do. Di sini mereka dapat melakukan trekking untuk melihat mangrove di jalur trekking yang telah disediakan. Kemudian mereka juga dapat bersantai di kursi ataupun pendopo maupun gazebo. Mereka juga dapat melakukan kegiatan penanaman mangrove, bermain, studi tour, dan berfoto. Kemudian mereka juga dapat melakukan something to buy. Di sini mereka dapat membeli makanan dan minuman ringan dan bahkan juga madu hasil hutan mangrove kawasan MMP tersebut. Bentuk pengelolaan lainnya yaitu pengolahan produk turunan mangrove. Nah, di sini pengelola MMP melihat peluang untuk memanfaatkan ekosistem mangrove di kawasan tersebut sebagai tempat untuk membudidayakan madu kelulut. Dan ini cukup berhasil. Bahkan wisatawan dapat melihat sendiri bagaimana budidaya madu kelulut tersebut, dan ketika musim panen, wisatawan juga berkesempatan untuk memanen madu kelulut tersebut. Saat ini pengelola MMP juga berusaha mengembangkan pengolahan dodol dan tepung dari buah mangrove yang terdapat di kawasan MMP. Namun, upaya ini masih mengalami kendala dari keterbatasan bahan baku dan jenis buah yang bisa diolah masih terbatas. Implikasi pengelolaan mangrove oleh MMP cukup signifikan di Kabupaten Mempawah, di mana telah mendorong beberapa desa yang memiliki potensi ekosistem mangrove di wilayahnya untuk memanfaatkannya sebagai kawasan ekowisata, seperti yang dilakukan oleh Desa Bako Besar di Kecamatan Sungai Pinyu dan Desa Mendalok di Kecamatan Sungai Kunyit. Bentuk pengelolaan yang mereka lakukan pun merupakan replikasi yang dilakukan oleh MMP, yaitu berupa konservasi ekosistem mangrove, rehabilitasi kawasan mangrove, ekowisata mangrove, dan pengolahan produk turunan mangrove. Walaupun MMP ini pengelolaan mangrove-nya dinilai cukup berhasil, ke depannya tetap dibutuhkan strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah secara terpadu dan berkelanjutan, dengan prioritas memperkuat legalitas peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, perencanaan kegiatan lebih inovatif,
dan peningkatan jumlah serta kapasitas personel penyuluh perikanan, kelautan, dan kehutanan dalam rangka mendukung pemulihan ekosistem mangrove secara luas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kesimpulan, pengelolaan mangrove di MMP dinilai berhasil, baik secara aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Keterlibatan masyarakat desa melalui Pokdarwis pada pengelolaan mangrove berdampak positif dan juga menjadi langkah strategis dalam mendukung kegiatan atau program pengelolaan mangrove yang diinisiasi baik swadaya masyarakat, program oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Pola pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh MMP dapat direplikasi di daerah lain, seperti yang dilakukan oleh Desa Mendalo dan Desa Bako Besar. Pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dapat terwujud dengan baik apabila didukung oleh semua pihak yang memiliki kepentingan atas kawasan mangrove. Dalam hal ini, masyarakat sekitar kawasan mangrove, pemerintah desa, dan pemerintah daerah maupun private sector. Pada upaya mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan mangrove yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi untuk pembangunan daerah, dibutuhkan regulasi dan perencanaan tata ruang dan wilayah yang mendukung pemulihan ekosistem mangrove baik dalam bentuk konservasi, restorasi, maupun rehabilitasi mangrove. Sekian dan terima kasih.